Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, selamat bergabung dengan TVRI, saluran resmi Piala Dunia FIFA World Cup 2026. TVRI Jambi kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Jambi hari ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Bersama saya Muafiq Aziza. Dan saya Ahmad Solihin, berikut berita utama Jambi hari ini. Musim kemarau mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Pawai 1000 obor meriahkan perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Piala Dunia membawa berkah bagi pengunjung kafe di kota Jambi. Informasi pertama, saudara, musim kering yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Menurunnya debit air membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan air di sawah. Menurunnya debit air di sejumlah sumber air dan saluran irigasi Menurunnya debit air di sejumlah sumber air dan saluran irigasi mulai dirasakan petani di Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengairi sawah mereka. Akibatnya, mereka harus memanfaatkan sisa aliran air yang masih tersedia agar tanaman padi tetap dapat tumbuh dan berkembang. Petani khawatir jika kondisi kekurangan air ini berlangsung lebih lama, maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi dan berpotensi menurunkan hasil produksi saat musim panen tiba. Camat Danau Kerinci Barat, Noverman, mengatakan berkurangnya debit air sudah mulai dirasakan di sejumlah kawasan pertanian. Petani kini menghadapi kendala dalam mendapatkan pasokan air karena menurunnya debit sumber air serta kondisi sebagian saluran irigasi yang belum berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut paling dirasakan oleh petani yang mengolah lahan tada hujan, karena sangat bergantung pada curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Secara awal untuk data oleh Kepala Desa kami dorong untuk mendata warga yang terdampak pada kekeringan sawah. Sebagian data oleh Kepala Desa sudah dengan kami, tinggal kami lanjutkan ke dinas terkait lagi. Mungkin hal yang paling mendesak Pak yang kita butuhkan, apakah pompa air atau saluran sungai seperti apa Pak? Saluran sungai perbaiki, itu yang mendesak, kemudian pompa air. Mungkin sejauh ini sudah ada datanya Pak, luasan lahannya Pak sekitar berapa? Masih kami data Pak di kantor Camat Danau Kerinci Barat. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah kecamatan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan di wilayah terdampak kekeringan. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan petani, serta menyiapkan upaya penanganan apabila kondisi kekurangan air terus berlanjut dan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Cuaca yang tidak menentu serta serangan hama menjadi tantangan berat bagi petani padi di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Akibatnya produksi panen padi pada awal tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Cuaca buruk yang terjadi pada masa pertumbuhan dan pembentukan bulir padi memberikan dampak terhadap menurunnya hasil panen petani di Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya faktor cuaca, serangan hama juga menjadi penyebab menurunnya produktivitas tanaman padi. Hama yang menyerang bervariasi mulai dari keong hingga burung yang memakan bulir padi saat menjelang panen. Hampir seluruh petani di hamparan persawahan wilayah tersebut mengalami penurunan hasil produksi. Salah satunya dirasakan Maimunah, petani setempat yang mengaku hasil panennya turun hingga 50%
dibandingkan musim panen sebelumnya. Biasanya dalam kondisi normal, lahan seluas 10 tumbuk dapat menghasilkan gabah kotor hingga 2 pikul. Namun pada musim panen kali ini, hasilnya hanya mencapai sekitar 1 pikul akibat cuaca ekstrim dan serangan hama yang terjadi pada April hingga Mei lalu. Meskipun hasil panen menurun, para petani tetap bersemangat untuk kembali menanam padi pada musim tanam berikutnya yang dirancang dimulai pada Agustus mendatang. Bulan 8 nanti kami rencana nak bikin lagi bibin kan. Kenapa nak kita alasan nanam lagi meskipun tahun ini gagal? Kita tidak mengeluh macam itulah. Ibaratkan ini kami dapat dikit, kalau besok kan dapat banyak macam itu. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan. Ini nanam bulan apa nih, Nek? Bulan 8 kami bikin bibin, bulan 9, 10 kami nanam. Oh, tahun kemarin ya? Yo, yang ini tadi bulan 12. Para petani berharap pemerintah dapat membantu menekan harga sarana produksi pertanian, terutama pupuk non-subsidi agar lebih terjangkau. Menurut mereka, ketersediaan pupuk dan perawatan tanaman yang optimal menjadi faktor penting untuk meningkatkan produksi padi pada musim tanam berikutnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca insiden patahnya portal pembatas tinggi kendaraan di Jembatan Kerinduan Kota Sungai Penuh, Dinas Perhubungan setempat langsung mengambil langkah antisipasi. Sejumlah upaya pengamanan akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang. Insiden patahnya portal pembatas tinggi kendaraan di Jembatan Kerinduan Kota Sungai Penuh menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kejadian ini diduga dipicu oleh kendaraan berdimensi besar yang nekat melintas dan menabrak portal hingga rusak. Berdasarkan informasi di lapangan, kendaraan tersebut memiliki tinggi melebihi batas maksimal yang ditetapkan, yaitu 2,55 meter. Akibatnya, fasilitas pengaman jembatan mengalami kerusakan dan sempat mengganggu kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Menyikapi kejadian ini, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh segera menyiapkan langkah-langkah pencegahan, salah satunya dengan memasang rambu peringatan di sejumlah titik menjelang area Jembatan Kerinduan. Rambu tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan peringatan dini kepada pengemudi kendaraan bermuatan besar agar tidak memaksakan diri melintasi jalur yang memiliki batas ketinggian tertentu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan, selain penambahan rambu, pihaknya juga akan memasang lampu sorot di sekitar portal jembatan. Insiden portal Jembatan Kerinduan yang roboh dan miring ditabrak oleh pengendara yang terjadi di malam hari atau dini hari. Alhamdulillah pada hari ini sudah kita perbaiki dan bisa digunakan lagi oleh seluruh masyarakat pengguna jalan tersebut. Depan kita akan mengantisipasi, pertama mungkin akan berkoordinasi dengan PUPR dalam hal ini yang menangani tentang PJU. Dan di lapangan kami sudah ketemu. Untuk memperkuat pengawasan, Dinas Perhubungan juga akan menyiagakan petugas secara berkala di sekitar Jembatan Kerinduan. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi pelanggaran oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan dimensi dan kapasitas. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Jambi menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Jambi. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Polri sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Polda Jambi menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kota Jambi. Pelepasan bantuan dilaksanakan secara langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halmuan Siregar, di lobi utama Mapolda Jambi. Paket sembako yang disalurkan berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, gula pasir 1 kg, serta 5 bungkus mie instan. Usai pelepasan, petugas langsung mendistribusikan bantuan kepada berbagai kelompok masyarakat, di antaranya komunitas ojek online, panti asuhan, petugas kebersihan, serta masyarakat yang membutuhkan lainnya. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halmuan Siregar mengatakan, kegiatan bakti sosial kali ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Dan secara simbolis hari ini kami sudah memberikan kepada saudara-saudara kita dari pengemudi Gojek, lalu juga ada dari tim kebersihan atau yang seragam orange tadi kita lihat, dan
ada sedikit keunikan. Tadi ada saudara-saudara kita yang ex-napiter juga berkenan untuk hadir. Artinya mereka sudah bersosialisasi, dibina selama ini oleh Pak Densus 88 wilayah Jambi bekerja sama dengan Kementerian Agama dan stakeholders lainnya. Dan tadi rekan-rekan melihat mereka hadir. Melalui kegiatan ini, Polda Jambi berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dan kedekatan antar Polri dengan seluruh elemen masyarakat. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pawai obor semarakan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, ribuan siswa dan siswi dari tingkat SD hingga SLTA mengikuti pawai obor yang digelar di Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh. Selain untuk mempererat silaturahmi, pawai obor ini juga bertujuan untuk meningkatkan syiar Islam bagi kalangan muda. 5.000 siswa dan siswi dari berbagai sekolah di Kota Sungai Penuh turun ke jalan membawa obor untuk menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang diselenggarakan di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan syiar Islam. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan pawai obor ini bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk membentuk karakter generasi muda yang Islami. Tahun ini kita mengambil tema menuju generasi Qurani dengan melahirkan 1000 habis dan habisah menuju Kota Sungai Penuh juara. Insyaallah dengan kegiatan tahunan ini kita ingin mengajak para remaja, para alim ulama, para tokoh-tokoh Kota Sungai Penuh untuk ikut berpartisipasi bagaimana kita ingin kegiatan keislaman ini dapat tetap terjaga di Kota Sungai Penuh. Di samping untuk menjaga silaturahmi, bertemu dengan para tokoh-tokoh, para alim ulama, tentu hari-hari besar seperti ini patut kita syukuri, dapat kita rayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita menghadirkan kurang lebih 5.000 siswa-siswi dari perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh. Alvin menambahkan selain fokus pada pembentukan karakter, momentum pawai obor ini juga dapat mendorong dan memotivasi anak-anak agar giat menghafal Al-Quran sejak dini. Fahlen Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, semangat kebersamaan mewarnai pawai obor penyambutan Hari Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi yang rutin diadakan setiap tahun ini menjadi simbol nyata persatuan dan toleransi yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Suasana malam pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah berlangsung meriah dengan digelarnya pawai obor yang diikuti ratusan warga lingkungan RT 19, Perumahan Amanda 4, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo. Pawai obor ini diikuti dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Peserta pawai obor tampak antusias berjalan bersama sambil membawa obor yang menerangi sepanjang rute pawai. Kegiatan yang dimulai usai sholat Isya ini menjadi tradisi tahunan warga dalam menyambut datangnya 1 Muharram. Selain sebagai bentuk syiar Islam, pawai obor juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga. Ketua RT 19 Kelurahan Simpang Rimbo mengatakan, pawai obor merupakan simbol semangat untuk menyambut tahun baru dengan harapan dan tekad yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk melakukan introspeksi diri serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kegiatan menyambut 1 Muharram tahun ini adalah momentum terbesar di RT 19 karena pertama kali dengan warga terbanyak lebih kurang 900 kakak, kita bersama-sama dengan warga RT 19 kompak untuk mengadakan menyambut Tahun Baru Islam. Peserta pawai terlihat mengenakan busana muslim sambil melantunkan sholawat dan takbir sepanjang perjalanan. Sorak gembira warga yang menyaksikan di sepanjang jalan turut menambah semarak suasana malam pergantian tahun.
Pastinya senang dikarenakan pawai obor ini kan diadakan 1 tahun sekali ya. Jadi pasti ini nih momen yang bakal seru banget. Manfaatnya menjalin kebersamaan, terus juga kan dengan warga sekitar, jadi kita bisa lebih seru-seruan bareng gitu. Pawai obor di RT 19 Perumahan Amanda 4 ini menjadi cermin nyata masyarakat yang guyup, rukun, dan saling menghargai perbedaan. Momentum 1 Muharram ini diharapkan mampu menghadirkan semangat baru, sekaligus semakin mempererat toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Haris Lebri Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ratusan warga Kelurahan Sukakarya dan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini dipusatkan di Masjid Al-Minah, RT 03, Kelurahan Sukakarya. Dengan membawa obor dan melantunkan sholawat, para peserta pawai obor berjalan perlahan mengelilingi sejumlah ruas jalan di wilayah Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ketua Pelaksana Pawai Obor Masjid Al-Minah Nasrullah mengatakan, kegiatan tahunan ini diikuti 500 orang peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain sebagai sarana syiar Islam, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan juga meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman. Untuk mensyiarkan Tahun Baru Islam, yang keduanya tentunya menambah ukhuwah Islamiyah, kemudian mempererat tali silaturahim antara jemaah Masjid Al-Minah dan sekitarnya. Camat Kota Baru Henry Asmi Saputra mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyelenggarakan pawai obor secara tertib dan aman. Henry Asmi Saputra mengatakan kegiatan keagamaan ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan juga membangun kerukunan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini dapat dilestarikan dan selalu dilaksanakan secara gradual dari waktu ke waktu. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Kelurahan Sukakarya untuk senantiasa menjaga syiar Islam di wilayah kita. Henry Asmi Saputra berharap kegiatan ini dapat menjadikan momen untuk introspeksi diri, meningkatkan kepedulian sosial dan kerukunan di lingkungan masyarakat. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Ratusan warga di Muara Bulian antusias menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Melalui pawai obor yang diiringi lantunan sholawat, masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap nilai-nilai keislaman. Rintikan hujan yang turun pada Senin malam tidak menyurutkan semangat ratusan warga RT 36 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari untuk mengikuti pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pawai yang diikuti berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa ini berlangsung meriah dan penuh kehikmatan. Sambil membawa obor, para peserta berkeliling menyusuri jalan-jalan pemukiman dengan melantunkan sholawat secara bersama-sama. Ketua Pemuda RT 36 Muara Bulian, Ferwanda Dinata mengatakan, meskipun kegiatan dilaksanakan secara sederhana, hal tersebut tidak mengurangi makna dan kehikmatan dalam menyambut pergantian Tahun Baru Hijriah. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dengan partisipasi warga yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pawai obor juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Untuk warga PBI dan anak-anak kegiatan pawai obor. Tadi doa bersama warga PBI seluruh. Kalau dihitung ini tahun kedua sudah melaksanakan. Semoga kompak, jauh dari masalah dan tetap harmonis untuk keluarga. Kegiatan pawai obor ini merupakan tradisi yang telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya di RT 36 Muara Bulian. Warga berharap pada tahun-tahun mendatang peringatan Tahun Baru Islam dapat digelar lebih meriah dengan melibatkan lebih banyak masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menyambut datangnya Tahun Baru Hijriah, tetapi juga mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Nurul Hidayah, Desa Muntialo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlangsung khidmat dan meriah. Selain diisi ceramah agama, peringatan 1 Muharram juga dimeriahkan dengan hadroh dan pawai obor. Pergantian Tahun Baru Islam di Desa Muntialo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya menjadi perayaan seremonial keagamaan, namun momentum untuk memperkuat nilai-nilai moral, spiritual, dan persatuan di tengah masyarakat, khususnya bagi kalangan muda. Salah seorang tokoh agama, Ustadz Muhammad Syarif Sukardi, mengatakan, momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi sarana penting dalam membangun karakter generasi muda menuju terwujudnya generasi emas 2045. 1 Muharram harus menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memperbaiki diri, memperteguh keimanan, dan membangun karakter. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa depan. Pembinaan karakter menjadi hal yang sangat penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh dampak negatif perkembangan zaman atau budaya luar negeri. Ustadz Muhammad Syarif Sukardi berpesan, semangat Tahun Baru Islam harus menjadi energi positif dalam mempererat kebersamaan, memperkuat komitmen membangun daerah yang aman, harmonis, dan religius. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, nonton bareng Piala Dunia pererat kebersamaan TNI dan warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara karena Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Suasana meriah mewarnai nonton bareng laga pembuka grup G Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Dufa Cafe. Ratusan pecinta sepak bola memadati area kafe untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama sambil menikmati hidangan yang tersedia. Antusiasme penonton sudah terasa sejak pertandingan dimulai. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema setiap kali tercipta peluang gol dari masing-masing kesebelasan yang bertanding, Belgia dan Mesir. Kebersamaan yang tercipta dalam kegiatan nobar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menikmati atmosfer Piala Dunia, meski tidak berada langsung di stadion. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan dan menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha kuliner. Sejumlah penonton mengaku senang dengan adanya kegiatan nobar. Selain dapat menyaksikan pertandingan bersama-sama, pengunjung juga dapat berbagi semangat dan menjalin kebersamaan dengan sesama penggemar sepak bola. Sangat baik, sangat jernih, jaringannya stabil. Mungkin sekarang sudah nggak kalah dengan TV-TV swasta ya, karena sangat jernih. Pada pertandingan pertama grup G ini, Belgia dan Mesir harus puas dengan hasil imbang 1-1. Euforia Piala Dunia 2026 diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring masih bergulirnya pertandingan-pertandingan berikutnya yang lebih seru dan menarik. Rahmat Yazir, M. Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara ratusan pecinta sepak bola juga memadati Humble Super Cafe untuk nonton bareng laga penyisihan antara Spanyol melawan Cape Verde. Meski digadang-gadang menjadi salah satu tim favorit, namun Spanyol harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol. Ratusan warga kota Jambi memilih Humble Super Cafe sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Salah satunya pertandingan tim favorit juara, Spanyol melawan Cape Verde pada Senin malam tadi. Sebagian besar pengunjung menjagokan Spanyol yang memiliki tradisi kuat di ajang Piala Dunia. Dalam pertandingan tersebut, Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola dan berulang kali menciptakan peluang. Namun, rapatnya pertahanan Cape Verde dan penampilan gemilang penjaga gawang Fozinya membuat seluruh serangan Spanyol gagal berbuah gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 0-0. Hasil ini menjadi kejutan bagi para penonton di Humble Super Cafe. Salah seorang pecinta bola, Raka, mengaku sangat menikmati jalannya pertandingan dengan menyuguhkan persaingan yang ketat. Mungkin harapan kita dukung apa nih? Spanyol kan. Harapannya dengan tim jagoan kita seperti apa? Terus membara lah bang untuk klub-klub lainnya kan. Sampai ke final gitu ya? Iya.
Selain menjadi ajang silaturahmi antar pecinta sepak bola, nonton bareng juga menambah semarak atmosfer Piala Dunia di kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Tak hanya menampilkan tim terbaik dunia, pegelaran Piala Dunia FIFA 2026 juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha. Salah satunya Humble Super Cafe yang mengalami peningkatan pengunjung hingga 30% sejak menggelar nonton bareng Piala Dunia. Demam Piala Dunia FIFA 2026 menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha kuliner dan hiburan di kota Jambi. Salah satunya Humble Super Cafe yang rutin menggelar nonton bareng setiap pertandingan Piala Dunia. Pemilik Humble Super Cafe, Guntur Saputra, mengatakan, sejak mengadakan nonton bareng, jumlah pengunjung meningkat hingga 30% dibandingkan hari biasa. Per hari jumlah pengunjung mencapai 100 hingga 150 orang. Peningkatan ini terjadi hampir di setiap jadwal pertandingan, khususnya saat tim-tim unggulan bertanding. Tak hanya menikmati jalannya laga, para pengunjung juga memanfaatkan momen nobar untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama teman, sehingga berdampak pada penjualan makanan dan minuman. Sebelumnya terima kasih sama TVRI ini sudah menyediakan platform resmi Piala Dunia. Kami sebagai owner dan manajemen Cafe Humble sangat merasakan efek yang luar biasa. Omset kami bisa naik kurang lebih di 20% sampai 30%. Terus banyak orang-orang yang akhirnya booking tempat langsung untuk hanya nonton Piala Dunia. Guntur Saputra berharap antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia dapat terus berlanjut hingga akhir kompetisi karena memberikan multiplier efek bagi pelaku usaha lokal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Euforia FIFA World Cup 2026 tak hanya terasa di kota-kota besar. Di Kabupaten Batanghari, antusiasme pecinta sepak bola terlihat melalui kegiatan nonton bareng yang digelar oleh TNI bersama masyarakat. Euforia gelaran FIFA World Cup 2026 disambut antusias oleh berbagai lapisan masyarakat. Tak sedikit pecinta sepak bola yang rela begadang demi menyaksikan pertandingan antar negara dan aksi para bintang lapangan hijau dunia. Sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, Kodim 0415 Jambi melalui jajarannya menggelar nonton bareng bersama masyarakat di Makodim Batanghari. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim Batanghari ini dihadiri personel Koramil serta masyarakat pecinta sepak bola. Mereka menyaksikan sejumlah pertandingan Piala Dunia dengan penuh antusiasme. Meskipun digelar secara sederhana, sorak-sorai dan tepuk tangan penonton mewarnai jalannya nobar. Berbagai aksi menarik yang ditampilkan para pemain mampu menciptakan suasana hangat dan meriah. Dan Ramil Muara Tembesi, Kapten Infanteri Sarkawi, mengatakan kegiatan nonton bareng ini menjadi bentuk kepedulian TNI dalam memfasilitasi masyarakat pecinta sepak bola agar dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama. Dari masih dari Muara Atas untuk menyelenggarakan nonton nobar bersama-sama dengan masyarakat, sehingga alhamdulillah kerjasama dari para tiga Koramil sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk sama-sama nobar bersama masyarakat di Kodim, terpusat di Kodim 0433. Oke. Sementara itu, salah seorang warga Tembesi, Ardian Syah, mengaku sangat senang dengan digelarnya nonton bareng tersebut. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Kelurahan Lampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi agar dapat memasang antena WAEB agar dapat menyaksikan siaran Piala Dunia Amerika, Meksiko, Kanada 2026 yang disiarkan oleh TVRI Nasional, di TVRI dan TVRI Sport. TNI dan masyarakat juga menyampaikan apresiasi kepada TVRI yang menyiarkan pertandingan FIFA World Cup 2026. Kehadiran siaran resmi tersebut memudahkan masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia, baik melalui kegiatan nonton bareng maupun dari rumah masing-masing. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, antusias masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 terus meningkat. Selain menyajikan pertandingan-pertandingan menarik, kualitas tayangan yang disuguhkan TVRI juga mendapat apresiasi positif dari penonton. Program TVRI bagus lah, jadi di rakyat terpencil kan biasanya kan nonton payah kan harus berbayar. Ini selama program TVRI ini saya mendukung lah
nobarnya. Apalagi di desa terpencil kan itu orang pengen lihat Piala Dunia itu siapa sih negara-negara yang main, siapa sih yang bagus didukung. Sejak program TVRI ini kami sangat berterima kasih lah. Tentunya sangat bangga karena TVRI adalah media rakyat Indonesia, bisa memegang lisensi Piala Dunia yang menjadi event olahraga sepak bola terbesar di dunia. Itu adalah suatu kebanggaan. Untuk TVRI ke depannya semoga tidak di event sepak bola sekarang, mungkin event-event kelas dunia, mungkin bisa sampai motor-motor itu bisa dipegang lisensinya oleh TVRI sehingga semua rakyat Indonesia bisa bangga dan dunia pun bisa bangga karena label TVRI bisa ada di seluruh dunia. Dengan adanya hak siar dari TVRI, menurut saya cukup membantu untuk para warga agar menonton dengan kualitas yang jernih dan yang jelas sumbernya terpercaya. Terus bisa juga mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya nonton di link-link yang abal-abal lah kan. Tentunya kami selaku masyarakat Indonesia sangat berterima kasih kepada TVRI yang telah menyiarkan Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan adanya Piala Dunia ini sangat memberikan tontonan yang bermanfaat bagi kami, tontonan yang berkualitas dan juga mengedukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedepannya juga kami berharap untuk TVRI kedepannya bisa memberikan tayangan yang lebih berkualitas lagi, lebih mengedukasi lagi, dan juga dapat bermanfaat nantinya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saudara, Lembaga Adat Melayu Jambi memperingati Puncak Hari Adat Melayu tahun 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, melaksanakan sosialisasi Gerakan Jambi Bersolawat di Kabupaten Muaro Jambi. Gerakan ini juga menjadi sarana syiar Islam yang diharapkan mampu mempererat ukhuwah Islamiyah masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, kembali melaksanakan sosialisasi Gerakan Jambi Bersolawat kepada masyarakat. Kali ini sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Muaro Jambi. Jambi Bersolawat merupakan gerakan yang diinisiasi oleh Ketua TP PKK Provinsi untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral masyarakat di tengah tantangan era globalisasi. Gerakan Jambi Bersolawat digulirkan sebagai wadah untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan, kepedulian, dan nilai gotong royong yang berlandaskan nilai keagamaan. Gerakan ini juga menjadi sarana syiar Islam yang diharapkan mampu mempererat ukhuwah Islamiyah masyarakat hingga di tingkat desa dan kelurahan. Tujuan utama dari Gerakan Jambi Bersolawat adalah menjaga dan membentengi generasi muda dari dampak negatif era digital dan krisis akhlak. Gerakan Jambi Bersolawat juga sejalan dengan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan mental, spiritual, dan penguatan karakter keluarga. Pengurus PKK DPRD untuk sama-sama menggerakkan warga Muaro Jambi untuk kembali belajar. Gerakan ini adalah gerakan belajar. Karena hari ini kita hanya memberikan motivasi untuk belajar lebih banyak lagi, untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada orang lain. Dalam kegiatan tersebut, TPPKK Provinsi Jambi menyalurkan bantuan buku panduan belajar mandiri metode 30 menit bisa membaca Al-Quran untuk penyuluh agama se-Kabupaten Muaro Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Selasa pagi memperingati Hari Adat Melayu Jambi tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Balai Runglam Provinsi ini menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Melayu dan menjaga keberlangsungan nilai adat budaya daerah.
Berdasarkan keputusan Gubernur Jambi, Hari Adat Melayu Jambi diperingati setiap 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Pada tahun ini, peringatan Hari Adat Melayu Jambi mengusung tema Hijrah Adat Kembali ke Jati Diri dan Teguh Menjaga Marwah. Ketua Umum LAM Provinsi Jambi, Datuk Hasan Basri Agus mengatakan, penyelenggaraan puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun ini diharapkan menjadi simbol dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat budaya daerah. Penguatan adat di masing-masing daerah sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Datuk Hasan Basri Agus secara khusus meminta bupati maupun wali kota untuk terus mendukung LAM di daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, mudah-mudahan lembaga adat tetap jaya, tetap bahagia di masa-masa akan datang, itu yang kita harapkan. Dan terutama anak-anak muda, itu tugas kita ke depan untuk mensosialisasikan adat Jambi ini kepada anak-anak muda. Dan tadi kan Pak Gubernur sudah menetapkan membuat mulok itu. Ada mata pelajaran khusus tentang adat istiadat. Tadi penekanan beliau di tingkat SLTA dulu lah, SMK dan SMA. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan peringatan Hari Adat Melayu Jambi harus dipertahankan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat daerah agar tetap eksis di tengah kehidupan sosial masyarakat. Falsafah adat Melayu yang menjunjung tinggi adat bersendi syarak bersendi kitabullah harus terus dibumikan agar menjadi pedoman perilaku kehidupan masyarakat. Jadi adat bersendikan syarak bersendi kitabullah. Ini makanya tahun baru Islam juga kita yakini bahwa itu mulainya juga adat itu. Nah maka Pak Ketua LAM dan jajaran mengadakan suatu keputusan menetapkan bahwa Hari Adat Jambi itu bertepatan dengan 1 Muharram. Ya, dan hari ini kita peringati. Nah, mudah-mudahan simbol ini adalah simbol keterkaitan antara Islam dengan Lembaga Adat Melayu Jambi. Sebelum puncak acara peringatan Hari Adat Melayu yang digelar pada hari ini, LAM Provinsi Jambi sejak tanggal 9 Juni lalu telah melaksanakan Pekan Hari Adat Melayu. Selain budaya, LAM Provinsi Jambi juga menggelar berbagai kegiatan edukasi dan sosial kepada masyarakat seperti donor darah, cek kesehatan gratis, pembagian sembako, dan ziarah ke makam tokoh-tokoh pendiri Jambi. Cynthia Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, akses transportasi udara di Jambi wilayah barat kembali mengalami kemajuan. Maskapai Batik Air resmi melakukan penerbangan perdana rute Jakarta Muara Bungo yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas, mendorong investasi, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi. Maskapai Batik Air resmi membuka rute penerbangan langsung pulang pergi dari Bandara Muara Bungo menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dan sebaliknya. Layanan penerbangan ini dijadwalkan beroperasi setiap hari. Pendaratan perdana pesawat Batik Air di Bandara Muara Bungo disambut langsung oleh Bupati Bungo Dedi Putra, Gubernur Jambi Al-Haris serta sejumlah kepala daerah di wilayah sekitar. Di antaranya Bupati Tebo, Bupati Merangin, dan Bupati Darmasraya Provinsi Sumatera Barat. Momen ini menjadi tonggak penting bagi peningkatan konektivitas transportasi udara di wilayah barat Provinsi Jambi, yang selama ini membutuhkan akses penerbangan langsung menuju ibu kota negara. Bupati Bungo Dedi Putra mengatakan, kehadiran Batik Air yang berada di bawah naungan Lion Group merupakan hasil kerjasama strategis yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pembukaan rute ini menjadi langkah penting dalam membuka akses langsung dari Bungo menuju Jakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia. Kehadiran penerbangan langsung ini juga diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Jambi wilayah barat. Ini untuk Jambi wilayah barat atau posisi wilayah baratnya Jambi, termasuk Damastraya sebagai Sumatera Barat. Karena apa? Dengan kehadiran seri terbaru Batik Air ini, kemudian kepastian terbangnya tepat, maka kemudahan investasi masuk, gitu kan? Karena apa? Problemnya investor itu datang ke Bungo ini, ya problemnya itu karena konektivitasnya pesawatnya kepastian terbangnya itu yang tidak ada, gitu kan? Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan, secara demografis dan ekonomi,
Wilayah Jambi memiliki potensi yang terus berkembang. Kehadiran Batik Air menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi udara yang cepat, nyaman, dan efisien. Potensi ekonomi akan berkembang. Yang kedua, investasi akan berkembang. Yang ketiga, pendidikan juga berkembang. Karena anak-anak mudah mengakseskan untuk kuliah-kuliah ke luar daerah Jambi. Termasuk juga di luar Jambi kuliah ke sini. Jambi hari ini ada 800 mahasiswa luar negeri yang kuliah di Jambi. Ada di Unja, ada di UI. Luar biasa. Dengan resmi beroperasinya Batik Air, Bandara Muara Bungo kini melayani penerbangan langsung ke Jakarta setiap hari menggunakan pesawat Airbus A320. Kehadiran layanan ini tidak hanya memperluas pilihan transportasi, tetapi juga memperpendek jarak antara potensi ekonomi Jambi wilayah barat dengan pasar nasional maupun internasional. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sorolangun Hurmin secara resmi membuka MTQ ke-22 tingkat Kecamatan Pauh tahun 2026 di Desa Sepintun. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus menumbuhkan generasi Qurani yang cerdas, berakhlak, dan berprestasi. Pembukaan MTQ ke-22 tingkat Kecamatan Pauh tahun 2026 berlangsung meriah di Desa Sepintun yang bertindak sebagai tuan rumah. Kegiatan ini dihadiri Bupati Sorolangun Hurmin, Porkofimcam, tokoh agama, serta masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Pauh. Kepala Desa Sepintun Ahmad Rukita dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan MTQ ke-22 merupakan hasil kolaborasi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Kegiatan ini didukung anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD, serta kontribusi seluruh pemerintah desa di Kecamatan Pauh dan berbagai pihak lainnya. MTQ dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 18 Juni 2026. Selain menjadi ajang perlombaan keagamaan, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara peserta dan masyarakat. Atas nama pemerintah Desa Sepintun dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang Bapak Bupati beserta rombongan dan seluruh tamu undangan di Desa Sepintun ini dalam rangka pembukaan MTQ ke-22 Kecamatan Pauh. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyambutan dan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan, tempat maupun jamuan yang ada kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Bupati Sorolangun Hurmin berharap MTQ mampu melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam bidang tilawah dan hafalan Al-Quran, tetapi juga memiliki akhlak mulia, cerdas, religius, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Rasa cinta kita selaku umat muslim mulai memudar terhadap Al-Quran. Jangankan untuk membacanya, sekedar untuk membukanya saja kita sudah enggan, karena seakan kebutuhan rohani kita tergeser oleh kebutuhan yang bersifat duniawi, sehingga koran dan internet lebih menjadi kebutuhan primer daripada Al-Quran. Padahal jika kita ingin mengaji jauh ke depan, maka Al-Quranlah yang bakal menyelamatkan kita. Sementara itu, Camat Pauh Ahmad Mawaddah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Sorolangun dan rombongan. MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga wahana pembinaan generasi muda yang berakhlak, serta memperkuat nilai kebersamaan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 warga negara asing ekskavasi Candi Bumi Ayu di Kabupaten Pali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen Lintas Andalas. Kami awali dari Provinsi Sumatera Selatan. Kemegahan dan keindahan serta sejarah peradaban Candi Bumi Ayu di Kabupaten Pali membuat 2 warga asing asal Perancis melakukan kajian ekskavasi candi. Berasal dari Perancis, tergabung Arkeologi Offshore Culture 2026.
dua warga negara asing asal Prancis secara sengaja mengunjungi Candi Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Kabid Pariwisata Disbud Perpali, Teguh menjelaskan kedatangan dua WNA Prancis untuk melakukan kajian ekskavasi keberadaan Candi Bumi Ayu lainnya, yang kemungkinan masih banyak ditemukan di kawasan Candi Bumi Ayu yang merupakan salah satu candi di Sumatera Selatan yang mempunyai sejarah peradaban masa lalu. Evisil Brunel menjelaskan Candi Bumi Ayu sangat megah serta memiliki sejarah peradaban yang sangat besar sehingga akan mencari lebih luas dan pencerahan informasi mendalam terkait temuan dari ekskavasi Candi Bumi Ayu. Because last year the mission already made some excavation and they found out a part of a building and we want to understand more better than the glimpse we had last year, and so we go back and we open wider to better understand and also to make some samples and so on to have a more in-depth about this building which is connected to the Candi. Adanya kedatangan dua peneliti asal Prancis membuktikan bahwa Candi Bumi Ayu layak dikenal di tingkat dunia. Muhammad Usniawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Bangka Belitung. Saudara, aktivitas pertambangan menggunakan ponton tanpa dokumen perizinan di kawasan IUPPT Timah menjadi sasaran penertiban aparat kepolisian. Satpolairut Polresta Pangkal Pinang turun langsung ke lokasi untuk menghentikan aktivitas ponton yang tidak memiliki legalitas. Aktivitas ponton tanpa izin yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah ditertibkan oleh personel Satpol Airut Polresta Pangkal Pinang. Selain tidak memiliki izin operasi, sejumlah ponton juga diketahui tidak dilengkapi surat izin layak operasi atau silo dan surat perintah kerja atau SPK yang menjadi syarat dalam pelaksanaan kegiatan penambangan di wilayah IUPT Timah. Petugas meminta para pemilik ponton yang tidak memiliki legalitas agar segera meninggalkan lokasi pertambangan secara sukarela guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang lebih luas. KBO Satpol Airut Polresta Pangkal Pinang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan, serta mengedukasi para pemilik ponton agar mematuhi aturan yang berlaku. Kami dari Satpol Airut Polresta Pangkal Pinang membackup dengan PT Timah, yang dalam kegiatan hari ini memberikan himbauan kepada para pemilik ponton yang sedang beroperasi di wilayah IUPT Timah untuk segera meninggalkan apabila ia tidak memiliki surat izin berupa silo, surat izin layak operasi, dan SPK surat perintah kerja dari PT Timah. Dan hari ini tadi sama-sama dengan PT Timah, berikut dari kami dari Satpol Polresta Pangkal Pinang yang melaksanakan himbauan sekaligus menekankan untuk segera mungkin meninggalkan wilayah pertambangan di IUPT Timah. Kepolisian mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan agar melengkapi dokumen perizinan sebelum melakukan aktivitas penambangan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Penertiban ini juga menjadi peringatan bahwa aktivitas pertambangan tanpa legalitas di kawasan IUPT Timah tidak akan dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan. Dari Pangkal Pinang, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Polres Oku Timur membongkar praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi. Seorang pria berinisial RD diamankan setelah memindahkan isi tabung 3 kg ke 12 kg secara ilegal. Polres Oku Timur berhasil mengungkap kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg. Dalam pengungkapan ini, petugas mendapati adanya praktik ilegal yang dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi. Pelaku berinisial RD diketahui melakukan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg secara ilegal. Aksi tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus berupa selang refill, regulator, serta alat pengukur tekanan guna memindahkan isi gas secara tidak sah. RD berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Oku Timur di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Belitang Mulia. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg yang diduga digunakan dalam praktik pengoplosan tersebut. Bahasa umumnya oplos gas ya, gas LPG
takaran 3 kg. Tapi memang di sini bukan ada satellite, tapi pengurangan daripada takaran yang seharusnya. Dasar LPA dari 6 dari Nasional Palu tahun 2026 dari SPKT Satreskrim dan ini sudah melaksanakan tanggal 9 Juli 2020. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp80.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijual. Atas perbuatannya, RD dijerat dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi serta Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Fatra, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Setelah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Jangan lupa saksikan dan ikuti terus siaran langsung Piala Dunia hanya di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.